Kalau kita mau doanya jelek ya, dia langsung gugur di awal. biar bisa diisi kembali. Itu. Makanya gue selalu kalau lagi nge-review tuh, aduh ini kita mau ngarepin apa ya? Dia main bagus apa jelek ya biar dia selesai gitu. Iya. Tapi dia di situ termasuk yang inti kan? Inti dan bagus. Ya artinya MU diunggulkan untuk juara Europa League. Ya harusnya secara materi iyalah. Untuk kebaikan semuanya. Biar rame. Jadi Liverpool ada kompetitor lagi. Oh, gue juga juara nih walaupun Europa League gitu kan. Ya, biar keluar dari gua lagi tuh. Tapi kita harus dukung dulu pemain-pemain yang lagi fokus struggle bersama tim-timnya, termasuk JIZES ya, bersama Venezia. Emang sudah keluar dari zona merah, dari zona degradasi, tapi kan masih harus tetap supaya belum aman lah. Belum aman. Masih rawan. Kira-kira gimana? Peluangnya JIZES membawa atau menyelamatkan Venezia? Sebenarnya kalau ngelihat Venezia itu bukan tergantung backnya. Penyerangnya. Lu digebukin terus ya lama-lama jebol satu ada kan. Tapi kalau lu bisa cetak 2 gol kan gak ada masalah. Kayak kemarin lawan Fiorentina. Itu gue masih, karena saya ngikutin banget Bang. Itu berapa kali peluang one-on-one tuh sama De Gea. Mending kalau De Gea yang nepis. Kadang-kadang melenceng ke kiri lah, ngelengor ke kanan segala macem. Ada strikernya namanya Yeboah, udah enak banget. Masih juga melenceng. Ya lu kan kalau lu main fan football kadang-kadang capek lu. Udah bertahan capek-capek lu banyak peluang gak gol. Nah itu masalahnya. Kalau JIZES-nya mah udah gak ada lawan deh. Kalau gue lebih tertarik masa depan JIZES, apakah masih di situ atau pergi gitu kan? Gue rasa sih kalaupun degradasi pasti ditampung lah. Pasti ditampung. Iya maksudnya dia harus tetap ada di level elit gitu. Iya itu yakin. Manapun timnya entah AC Milan, entah Inter Milan, karena isunya kan dia akan main di level elit ya. Itu bagus buat kita. Buat kitanya bagus juga. Kalau di Inter Milan digantiin CB kanannya itu kan nggak terlalu pasti tuh. Kalau CB Bisek ya itu kan ya kalau tapi Bisek kemarin juga kan memang dia cadangannya dari Pavard kan. Jadi Serbi, Bastoni kan. Tapi susah kali kalau di Inter ya saingannya nembus mereka tuh. Justru kalau di mereka itu kalau tiga ini kan nggak tergantikan. Jadi deputinya itu penting yang punya kualitas. Sekali mereka slip nih pemain utamanya, ini pasti langsung masuk. Benar. Nah JIZES menurut gue lebih bagus di situ biar dia belajar juga nih sama pemain-pemain center back yang udah lawas ini. Gitu. Karena kecenderungannya pelatih-pelatih yang pakai 3 back itu akan cenderung merotasi. Nah, nggak akan selamanya 3-3 dimainin terus. Salah satu pasti akan dibongkar. Jadi ada kesempatan lah ya. Dan karakter dia kan center back memangnya, jadi bisa main di kiri atau di kanan atau di tengah. Dengan formasi 3 back. Iya, tahun lalu itu dia dibanding pakai 4 belakang susah dia tuh. Iya, betul. Benar. Tahun lalu itu dia. Jadi maksudnya nggak ada matahari kembar gitu. Kalau di sana mataharinya Acerbi lah, di belakang lah. Udah nggak kegeser tuh. Kamu makan orang dia mah. Tapi kalau kita lihat ya, Venezia di sisa pertandingan lawannya malah berat ya. Cagliari sama Juve. Juve terakhir. Tapi ya kalau kita lihat kalau nggak salah lawan Juve tuh home ya. Lawan Juve home. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya kan ya Juve nggak terlalu ini timnya. Jangan gitu dong. Yang pertemuan pertama kan hampir kalah kan sama Venezia kan. Si JIZES kan golin kan. Gitu. Jadi ya kalau kata orang pelaut lahir di lautan yang ganas, nah ini kita akan lihat si JIZES. Kita nggak pernah tahu kan ngalahin timnya Bang Yuki nanti di pertandingan terakhir. Tapi memang dia perlu 2 pertandingan itu minimal 1 menang 1 seri lah. Walaupun itu tetap bergantung dengan Lecce juga. Karena mereka akan head to head dengan Lecce nih. Tapi again, apapun yang terjadi dengan Venezia, gue yakin pasti banyak dan harusnya klub-klub lain. Dan Serie A ya, gue berharap tetap di Serie A dia stay. Karena ini ya itu pas lawan Juve nanti direktur tekniknya bisik-bisik. Udah lo di sini aja. Kayaknya kalau berharap bisa dapat poin dari Juve agak berat ya. Bisa Bang, kan pertemuan pertama aja Iya, maksud gue konteksnya sekarang Juve-nya juga lagi berburu tiket ke Liga Champions. Sekarang kan nomor 4 dia. Pasti dia juga akan fight bener. Kan mainnya di Juve kan. Mainnya di 4 besar tuh, rame tuh ya. Inter, Milan, Napoli, Inter, Roma, Atalanta, Juventus. Di bawahnya ada Lazio. Jadi ya JIZES apapun yang terjadi pokoknya harus bertahan di Serie A. Karena kan sedikit juaranya siapa? Inter apa? Oh itu sih kayak Napoli sih. Kalau Conte kalau udah di karena Serie Inter A, gue proyeksikan dia di Champion. Iya. Oh jadi nggak ada juara baru nih? Enggak, kenapa gue berharap juga, kalau gue berharap Inter Milan bukan karena apa-apa ya juara di Champions League. Karena gue suka dengan inspiring story-nya si Acerbi. Dia kan kanker survivor kan. Oh iya. Ya dan dia di usia 32 atau 33 lah mulai ke permukaan. Kasarnya diselamatkan Simone Inzaghi. Jadi buat gue biar jadi meske lebih dari sekedar sepak bola. Ada cerita yang akan bisa menginspirasi banyak orang kalau Inter Milan juara
dengan Acerbi sebagai S-nya lah. Lagi pula kalau Inter juara di Serie A kan dia bisa kapan aja. Kalau di Champion kan belum tentu dapat peluang yang sama tahun depan. Tahun kemarin juga baru juara ya. Walaupun sebenarnya luar biasa juga loh di bawah Simone Inzaghi itu dengan skuad yang menurut gua tuir-tuir ya. Acerbi 37, terus kalau nggak salah Mkhitaryan 36 ya. Dan Sommer 3, pokoknya udah tuir-tuir lah. 3 tahun 2 kali final tuh menurut gue luar biasa. Keren ya. Luar biasa. Iya benar-benar. Dan Inzaghi Brother juga lagi keren nih. Ada dari Inzaghi musim depan, bisa kan lolos kan. Iya benar. Nah ini juga pertanyaannya, Emil Laudero bersama klubnya apakah bisa membawa Palermo untuk bisa naik? Wah itu ya bisa sih, bisa tapi berat. Karena perjalanannya kan dia sekarang harus main dulu nih sekali. Nah kalau menang nanti masuk semifinal. Playoff semifinal ya? Semifinal. Jadi ada 3 sampai 4 anak tangga yang harus dilalui. Dibilang mungkin ya mungkin aja, cuman gak gampang. Dan itu mainnya home and away ya? Semifinalnya home and away. Iya, itu karena urutan dia kan urutan kalau nggak salah 8 ya. Jadi dia harus main dari awal dulu ke semifinal, baru final tuh 2 kali. Gitu. Jadi ada 4 anak tangga lah yang harus dilalui. Gitu. Panjang ya perjalanannya. Agak berat. Berat ya. Cuman kalau kita mau doanya jelek ya, dia langsung gugur di awal. biar bisa diisi kembali. Itu. Makanya gue selalu kalau lagi nge-review tuh, aduh ini kita mau ngarepin apa ya? Dia main bagus apa jelek ya biar dia selesai gitu. Iya. Tapi dia di situ termasuk yang inti kan? Inti dan bagus. Ya artinya kalau untuk individunya sendiri sih nggak ada masalah. Kalaupun timnya nggak naik. Dan kan dia kan dipinjam sama Como. Itu dia. Jadi kan dia bisa balik lagi. Ya, tinggal geser Pepe Reina udah Toku bisa lah. Iya. Sampdoria degradasi ke Serie C ya. Pertama kali itu ya. Pertama kali. Itu Kurniawan nangis-nangis tuh di kamar tuh. Oh gitu. Kan pernah main. Iya di GBK ya. Dulu ada Attilio Lombardo ya kan. David Platt ya. Iya. Dan itu pelatihnya udah gonta-ganti berapa kali tuh satu musim tuh. Sempet Pirlo juga kan ya. Emang Sampdoria tuh naik turun sih ya. Dari kepemilikan juga berganti-ganti juga. Iya. Ya. Tim-tim klasik ya. Iya tim-tim klasik. Sampdoria, Fiorentina, itu kan Parma juga. Oke. Ada pertandingan final tadi UCL sedikit kita senggol juga. Terus di Liga Eropa nih. Derby Inggris. Iya. Ya, All English. Kalau gue sebagai fans Arsenal agak bingung lihat Eropa League kali ini nih. Gue bingung mau milih yang menang yang mana nih. Kalau Spurs menang, waduh dia tim London Utara pertama yang dapat trofi Eropa kan. Kalau MU yang menang ya begitulah. Jadi, cuman kayaknya gue kalau mau nggak mau milih, gue milih MU ya. Tapi secara materi MU lah. Secara materi. Dan kalau gue lihat sih memang ini momentumnya MU lah untuk buktiin ya. Terutama kepada hatersnya gitu bahwa gue tuh bisa bawa trofi gitu. Walaupun cuma European League gitu. Dan kan kalau menang kan dapat Liga Champions tiket kan. Jadi itu yang dikritikin sama Arsene Wenger kan. Jadi bakal mati-matian. Iya, cuman karena yang ngomong Arsene Wenger, which is dia adalah mantan pelatih Arsenal. Jadi seolah-olah kok iya kok menantang gue baru lagi mau lolos lu bilang jangan gitu. Tapi kan nggak berlaku surut itu. Soalnya ajaib juga sih Fadli belakangan tuh pemain-pemain yang sebenarnya dulu kita bilang rongsokan gitu, tiba-tiba dia step up ya. Kayak yang Lindelof, terus Maguire, tiba-tiba bisa bikin gol kayak gitu. Casemiro juga. Tapi memang gini ya, MU itu sangat anomali deh, benar-benar anomali. Di musim ini? Di musim ini, dia bisa menjadi 2 wajah yang berbeda di 2 kompetisi. Dengan exactly the same team, the same persons. Itu kalau ditanya, gue jujur nggak punya penjelasan. Coba penjelasannya apa? Tradisi, mental. Ya, kalau Eropa peringkat 15 kan nggak worth it juga lah untuk tim seperti MU kan. Tapi lu bisa nggak terkalahkan. Fetis mungkin ya. Kalau ngeliat Eropa League langsung gitu ya. Atmosfer itu sih juga kali ya, karena yang lawan-lawannya Filipin kan beda ya. Dari karakter. Atau tekanan kali ya Bang. Plannya ya bisa juga. Mungkin dia ngerasa kalau Liga Inggris kan, waduh tekanannya besar. Kalau Liga Eropa mungkin itu kali ya. Terus ditambah lagi, mereka kan lagi efisiensi. Kabarnya untuk berangkat akomodasi aja Amorim pakai duit pribadi tuh 30 staff segitunya ya sampai segitunya. Jadi kan Chelsea dulu di zaman dia embargo ya. Kalau kemarin kan yang kasus tapi kan Todd Boehly langsung datang ngucurin duit kan. Kalau ini benar-benar kayak keluar duit pribadi sampai segitunya. Sampai dia putusin gaji untuk si Sir Ferguson kan, kalau nggak salah 2 juta pound dihentikan. Iya, sampai segitunya. Cuman kalau MU itu masalahnya gue bilang sih memang udah komplikasi sih. Dan gue berkali-kali bilang selalu kasih contoh Liverpool adalah anti hipotesa dari MU.
Liverpool berhasil melakukan transisi paling smooth dalam gue tahu dalam sepak bola. Gue masih ingat banget tuh musim lalu pertandingan terakhir, malah justru gue nonton farewell-nya Klopp ke Slot. Ketika dia nyanyikan lagu Arne Slot, lalalala, itu kan everybody loves Jurgen Klopp kan. Bahkan waktu di final Liga Champions tahun lalu di Wembley, itu ketika mukanya si Klopp itu muncul di layar, itu satu stadion berdiri men, termasuk pendukung Madrid. Artinya kan ini orang memang nggak punya musuh, menghormati. Nah, tapi di satu sisi kan lu beban. Tiba-tiba datang nih orang nih, cukup, kepalanya botak, gitu kan, Arne Slot, terus pelatih dari Feyenoord ya kan. Kan, lu bisa apa gitu kan. Tapi Klopp dengan ego, dia menurunkan egonya serendah mungkin. Dia kalau nggak salah bilang, lu besok nggak usah khawatir. Ada pelatih yang akan menghandle, kira-kira seperti itu dia ngomong. Dan gue hitung precisely 483 hari setelah Klopp menyanyikan lagu itu, Slot menyanyikan balik lagu. Buat Klopp. Jurgen Klopp, lalala, itu gokil. Itu kan manner ya. Itulah yang tidak dimiliki oleh MU dari Sir Alex Ferguson. Dia lupa untuk mendelegasikan itu secara smooth. Terlepas dari mau siapapun yang tunjuk. Bukannya Alex Ferguson yang ngerekomendasiin David Moyes ya? Iya, tapi dia kayak ngelempar aja gitu loh. Kayak lu ngelempar anak kecil ke rimba sepak bola yang ini tanpa lu hutan belantara. Tanpa lu bimbing dia dengan mindset tadi bahwa lu harus percaya dengan si Slot ya, lu harus percaya dengan Moyes. Itu tidak dilakukan. Itu ini juga kali ya, Arfa. Mungkin ini bisa jadi diskursus kita ya. Ketika Arsene Wenger begitu lama di Arsenal, kemudian dia lengser, itu kan juga mirip. Nggak smooth juga. Karena dia terlalu besar untuk tim itu. Sama seperti Fergie gue. Mirip. Walaupun dia ngusulin David Moyes, tapi dia udah terlalu besar di situ. Jadi pendukungnya itu menyamainya, membandingkannya terlalu sulit gitu loh. Dan akhirnya ini jadi beban buat pelatih-pelatih sesudahnya. Betul. Bahkan mungkin harusnya pada saat itu yang gantiin top harusnya besar juga gitu. kalau mau untuk transisi sementara mungkin. Supaya dia tetap terjaga stabilitas mentalitas. MU sampai sekarang kan terus masih pencarian terus ganti sampai Amorim ini kan. Dan bahkan udah sampai ganti owner. Untung nggak ganti Oli kan. Jadi Amorim ini dia bilang kan kalau misalnya ini Europa League juga gagal, buat dia nggak ada arti musim ini. Sampai dia di spread kayak gitu loh. Saking dia nganggep tadi kata Arpa ini complicated, kalau udah cancer nih udah ruwet gitu di stadium. Dan Mourinho kan pernah ngomong kan, waktu dia bawa peringkat 2 kalau nggak salah ya di Liga, pokoknya dia bilang ini akan menjadi pencapaian maksimal yang akan bisa dilakukan di MU saat ini, dan suatu saat lo akan tahu apa yang gue bilang benar, karena ini udah parah banget. Kira-kira dia ngomong gitu ini. Cuman orang kan no idea kan, MU kayaknya baik-baik aja, diwarisin dari Ferguson, oke lah mungkin lagi mencari pelatih bla bla bla. Ternyata itu terbukti kan? Mereka sekarang proven banget itu, not even 10 besar. Peringkat I don't know, maybe 16. Oke. Jadi 16. MU diunggulkan untuk juara Europa League. Ya harusnya secara materi iyalah. Untuk kebaikan semuanya. Biar rame. Jadi Liverpool ada kompetitor lagi. Gue juga juara nih walaupun Europa League gitu kan. Biar keluar dari gua lagi tuh. Kalau Spurs nggak juara pun nggak ada yang sedih sih. Dia juara pun orangnya biasa aja. Paling sekelompok orang di London Utara lah. Tenang. Oke. Kita tunggu aja ya nanti di final Europa League antara MU versus Spurs dan juga final UCL antara Inter versus PSG. Ada telepon. Mana, Bat? Elkan Bagot. Iya. Gue susul di Bali ya. Udah, gue cabut dulu ya bro ya. Cabut dulu ya. Satu nih gila nih. Oke.